Hai semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di playlist kali ini kita akan mempelajari materinya tentang React Router DOM versi ke-6 atau versi terbaru. Di playlist kali ini kita akan coba membahas beberapa topik. Topik yang akan kita bahas yang pertama adalah kita akan belajar dari mulai instalasi React Router DOM ini di dalam project React.js kita. Lalu kita akan bagaimana cara mengkonfigurasi React Router DOM atau root yang ada di dalam project React kita menggunakan React Router DOM ini. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah kita akan mempelajari tentang navigasi atau berpindah dari satu halaman ke halaman lain menggunakan React Router DOM. Yang keempat yang akan kita pelajari adalah kita akan belajar membuat sebuah dynamic route matching yang dimana nantinya kita akan belajar bagaimana cara membaca URL parameters di dalam aplikasi React kita yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan aplikasi kita. Yang kelima yang akan kita pelajari adalah nested route. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah private route. Jadi kita akan membuat sebuah routing yang private. Implementasinya nanti teman-teman bisa membuat sebuah page atau route yang emang bisa diakses oleh user tertentu aja atau user yang sudah terautentikasi. Nah, itu dia topik yang akan kita pelajari. Kurang lebih ada 6 topik. Untuk mengcover materi ini atau topik-topik ini, saya sudah buat sebuah diagram yang nantinya kurang lebih aplikasi yang akan kita buat seperti ini. Jadi anggap ini adalah aplikasi besar kita di mana aplikasi kita memiliki 3 halaman utama, yaitu ada home, detail, dan juga login. Nanti di bagian halaman home ini kita akan nge-patch ke sebuah API, di mana nanti kita akan menampilkan data list of datanya. Nah, ketika kita klik salah satu datanya, kita akan diarahkan ke halaman detail dengan membawa parameters ID. Di sini path-nya adalah /ID. Kalau yang home /aja, kalau ini /ID. Nah, nanti di bagian detail ini kita akan coba menampilkan data detail berdasarkan ID yang dikirim oleh React Router DOM yang kita akan membaca parameters ID tersebut untuk kebutuhan aplikasi kita untuk nge-patch ke sebuah API mendapatkan data detailnya. Dan di bagian login ini tidak ada apapun. Nanti login ini digunakan untuk apa? Untuk di mana kita akan memproteksi page detail ini yang nantinya kalau misalkan ada user yang belum terautentikasi, kita tidak izinkan untuk mengakses halaman detail yang dimana kita akan redirect user tersebut ke halaman login. Jadi nanti kita akan coba membuat sebuah private route yang akan kita private adalah halaman detail ini. Nah, selain halaman detail ini di private, di bagian halaman detail ini juga dia memiliki sebuah children. Ada post dan juga ada produk, di mana di bagian post ini adalah path-nya adalah /ID/post, lalu di bagian produk ada /ID/product, di mana ini adalah kita gunakan untuk membahas materi tentang nested route-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini apps yang mau kita buat di playlist kali ini. Kita akan langsung masuk ke topik pembahasan pertama kita, yaitu bagaimana cara kita melakukan instalasi project atau instalasi React Router DOM versi 6 ini di aplikasi React kita. Nah, di sini saya sudah siapkan project React yang masih fresh, yang baru saja saya install. Kita akan coba jalankan npm run start. Kita tunggu. Nanti dia akan membuatkan local server untuk kita di port 3000.
Oke, kita tunggu masih loading. Oke, di sini kita lihat tampilan default daripada aplikasi React-nya. Nah, kita akan langsung masuk ke topik pertama kita, yaitu bagaimana cara kita melakukan instalasi React Router DOM versi 6 di project React kita. Di sini saya sudah siapkan link yang mengarah ke website dokumentasi daripada React Router DOM atau React Router ya. Di sini versi terbarunya adalah versi 6. Kita akan langsung masuk ke bagian read the docs. Di sini teman-teman bisa masuk ke bagian getting started, lalu di sini ada installation. Nah, untuk instalasi ini ada beberapa cara. Kita akan menggunakan yang basic installation, di mana di sini ada 3 pilihan. Teman-teman bisa menginstal menggunakan package manager npm yarn atau pnpm. Kita akan menggunakan npm. Di sini kita akan langsung copy paste di dalam project kita. Di sini kita split dulu terminalnya. Oke, kita enter. Kita akan masuk dulu ke root daripada project kita ya. Sini adalah kita akan masuk ke my app. Kita clear, baru kita lakukan instalasinya di root project kita. Sini kita lakukan command npm install react router DOM add 6. Artinya kita akan menginstal react router DOM versi ke-6. Oke, di sini proses instalasinya sudah selesai. Untuk make sure kita bisa cek di bagian package JSON-nya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah menginstal React Router DOM versi 6. Di sini versi 6.2.1. Nah, ketika kita menginstal React Router DOM, maka secara otomatis kita juga akan menginstal React DOM-nya, which is ini adalah a core daripada library-nya. Lalu untuk React Router DOM-nya ini adalah sebuah package atau library untuk aplikasi website. Nah, sesimpel itu cara kita melakukan instalasi React Router DOM di project React kita. Setelah kita berhasil melakukan instalasi React Router DOM versi 6 di aplikasi React.js kita akan langsung masuk ke topik kedua kita, yaitu mengkonfigurasi routing di dalam aplikasi React kita. Nah, di sini kita akan balik lagi ke bagian dokumentasinya. Kita akan langsung masuk ke bagian overview. Di sini teman-teman bisa masuk ke bagian configuring routes. Nah, untuk melakukan konfigurasi route, kita perlu yang namanya komponen atau pages-pages apa yang mau kita render. Nah, untuk itu kita akan langsung siapkan dulu komponennya. Di sini kita akan buat sebuah folder baru namanya pages. Lalu di sini kita akan buat home.js. Kita buat sebuah komponen menggunakan functional komponen const home. Di sini kita akan buat pakai arrow function. Kita akan buat komponen sederhana nge-return tag h1. Di sana atau di sini kita tulis home page. Jangan lupa kita export default. Oke, sekarang kita duplikasi bagian komponennya ini sesuai dengan yang mau kita buat, di mana kita akan membuat sebuah login pages. Di sini kita ganti namanya jadi login, lalu kita akan buat satu lagi untuk page detailnya, style.js. Kita ganti atau rename. Ini detail JS ini atau detail komponen ini kita gunakan untuk ngerender page detail daripada list yang nantinya kita bakalan patch dari API. Nah, oke, komponennya udah kita siapkan. Sekarang kita langsung masuk ke bagian dokumentasinya. Nah, di mana di sini ketika kita mau mengkonfigurasi sebuah root di dalam
React Router DOM ada 3 komponen yang utama yang perlu kita import. Yang pertama yaitu browser router. Browser router ini adalah sebagai wrapper atau pembungkus yang harus kita taruh di bagian luar. Sehingga nanti komponen-komponen yang ada di dalam atau sebagai children browser router ini bisa mengakses seluruh fitur yang ada di React Router DOM-nya. Lalu yang kedua adalah di sini ada yang namanya routes. Di dalam routes ini lalu kita bisa definisikan route apa aja yang kita mau buat menggunakan komponen route. Di sini simpelnya untuk mendefinisikan sebuah routing di dalam aplikasi kita bisa menggunakan komponen route. Dia punya property atau props path. Di sini path-nya apa? Teman-teman konfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Lalu di bagian props element ini komponen apa yang mau kita render. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian code-nya. Kita sudah punya 3 pages. Di sini kita akan melakukan konfigurasi root kita di bagian app.js-nya karena ini sebagai entry point daripada aplikasi kita. Kita akan langsung import 3 komponen yang kita butuhkan dari React Router DOM-nya. React Router DOM. Lalu di sini kita akan import browser router, ada routes, dan juga ada route. Untuk defaultnya mungkin di sini kita akan hapus, kita wrapper-nya menggunakan browser router. Terus di sini kita akan bungkus lagi, ada routes. Nah, lalu kita definisikan route apa aja yang mau kita buat. Kita akan import dulu komponennya. Import home from, kita masuk ke folder pages, terus home. Nah, di sini kita duplikasi sebanyak 3 karena kita punya 3 pages atau punya 3 komponen. Ada login dan satu lagi yaitu ada komponen komponen detail. Oke, sekarang kita mulai mendefinisikan routing apa aja yang kita punya. Di sini untuk mendefinisikan routingnya menggunakan komponen route, kita langsung single closing tag aja. Dia punya props path. Di sini untuk prop path yang pertama kita akan menuliskan slash karena dia akan merender komponen home. Nah, untuk merender komponennya kita bisa menggunakan props element. Di sini kita masukkan komponen apa yang mau kita render. Oke, di sini home udah kita buat. Lalu yang kedua dan ketiga kita duplikasi aja. Lalu yang kedua kita mau merender komponen detail. Nah, untuk detail ini kita akan tambahkan di sini sebuah parameter. Nah, untuk menambahkan sebuah parameter, teman-teman tambahkan titik 2. Nanti value yang ada ID-nya ini dia dianggap sebagai parameter atau kita bisa dinamis. Gitu. Jadi lalu komponen detail yang mau kita render di sini. Dan yang terakhir yang mau kita render adalah komponen login. Untuk itu kita buat path-nya adalah login, lalu komponen yang kita render adalah login. Oke, sekarang untuk mengkonfigurasi routingnya cukup seperti ini. Kita akan langsung masuk ke bagian aplikasi kita, dicek. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini kita melihat tulisan home page. Oke, karena di sini by default kita routingannya adalah slash. Maka dia dianggap sebagai entry point-nya. Sekarang kalau misalkan kita tambahkan parameter di sini ngasal aja 1, maka kita akan melihat tulisan detail page atau kita masuk ke halaman detail page. Lalu kalau kita masuk ke halaman login, maka kita akan masuk ke halaman login. Nah, jadi sesimpel ini untuk mengkonfigurasi routing apa aja yang kita punya di dalam aplikasi React kita menggunakan React Router DOM versi terbaru. Simpelnya atau kita recap dulu untuk mengkonfigurasi
routing di dalam aplikasi React kita menggunakan React Router DOM, kita butuh yang pertama adalah browser router, routes, dan juga route. Nah, browser router ini cukup kita pakai sekali saja di bagian paling luar. Lalu untuk route-route yang mau kita definisikan itu dibungkus di dalam routes ini. Routes ini bebas teman-teman menggunakannya sesuai kebutuhan, bisa 1, 2, atau berapapun yang teman-teman butuh. Lalu teman-teman definisikan routing apa aja yang teman-teman mau buat. Di sini teman-teman bisa tuliskan path-nya di bagian property path. Lalu untuk merender elemennya atau komponennya teman-teman bisa menggunakan props elemen. Nah, itu dia cara kita melakukan konfigurasi routing di aplikasi React kita menggunakan React Router DOM. Setelah kita berhasil melakukan konfigurasi routingnya di aplikasi React kita, sekarang kita akan lanjut ke topik kedua kita atau topik ketiga kita di bagian navigasi atau navigation. Kita akan langsung masuk ke website dokumentasinya di bagian navigation ini, which is di sini untuk melakukan navigasi atau berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. React Router DOM ini atau React Router ini menggunakan atau menyediakan dua metode. Yang pertama kita bisa menggunakan komponen link, lalu cara penggunaannya teman-teman import dulu dari React Router DOM. Lalu di sini gunakan layaknya komponen React biasa, teman-teman. Ketika di sini teman-teman bisa menggunakan property itu, lalu teman-teman tuliskan path apa yang mau teman-teman tuju. Misalkan di sini path slash atau path about. Nanti dengan otomatis dia akan mengarahkan kita ke path yang dituju. Nah, itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan yang namanya hook use navigation atau ini disebutnya adalah secara programmatically. Nah, di sini teman-teman bisa invoke use navigation-nya. Hooks ini nanti dia akan mengembalikan sebuah function di mana function-nya ini dia menerima satu parameter. Di sini kalau teman-teman lihat, lalu kita masukkan path apa atau pages apa yang kita tuju. Teman-teman tinggal masukin aja path-nya, maka secara otomatis dia akan mengarahkan kita ke pages atau ke komponen yang kita tuju. Nah, biasanya kalau teman-teman menggunakan programmatic navigation ini, itu dilakukan kalau teman-teman mau berpindah antar halamannya ketika misalkan, kalau loginnya sudah selesai, maka kita akan arahkan aplikasi kita ini ke halaman dashboard, misalkan dari halaman login. Gitu. Jadi ini teman-teman bisa menggunakan secara programmatically atau secara menggunakan use navigate ini atau menggunakan hook. Nah, dua cara itu bisa kita gunakan untuk melakukan navigasi di React Router DOM. Kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Di sini di bagian app.js-nya kita akan import komponen link. Kita akan coba yang pertama link, lalu kita akan buat di sini nav. Lalu di sini baru kita akan link, misalkan di sini home, kita akan buat link-linknya. Kita mau mengarahkan ke komponen home. Lalu yang kedua kita akan buat lagi link ke login. Dan di sini kita arahkan to-nya ke halaman login. Oke, untuk detailnya nanti kita akan coba nge-patch KPI aja. Jadi untuk navigasinya kita nggak taruh di bagian app-nya ini. Kita akan coba lihat di halaman utama kita. Di sini kalau teman-teman lihat, kita sudah memiliki dua navigasi. Di sini ada home. Kalau kita klik, dia lari ke halaman home. Lalu kalau kita klik login, dia akan lari ke halaman login.
Nah, sesimpel itu cara penggunaan link di React Router DOM untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Nah, kita akan mendemokan cara yang kedua menggunakan use navigate ini. Untuk mendemokan cara yang kedua ini, kita akan demokan dia dengan cara kita misalnya nge-patch KPI, nanti kita tampilkan list of users atau list of datanya. Nanti dari kalau salah satu datanya itu diklik, kita akan arahkan ke halaman detail. Di sini untuk API-nya kita pakai JSON placeholder /users. Nah, di sini kita bisa mainkan endpoint yang ini. Lalu di bagian home-nya ini kita akan coba nge-patch ke API. Di sini kita akan import 2 hooks dari React. Harusnya import ya, bukan cons, sorry. Import. Di sini ada use state untuk menyimpan datanya, sama use effect. Oke, lalu kita gunakan hooks-nya. Yang pertama, kita akan buat state-nya. Karena datanya adalah data users, maka namanya adalah users. Lalu di sini set users. Di sini dari use state kita invoke. Kita initial value-nya kasih adalah state array kosong. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan use effect, di mana use effect ini menerima 2 parameter. Yang pertama adalah sebuah function, dan yang kedua adalah sebuah array of dependency atau array kosong. Di sini kita akan melakukan fetch menggunakan fetch. Di sini fetch ini kita masukkan URL-nya atau endpoint-nya. Lalu kalau udah responnya, kita akan convert ke JSON. Lalu di sini yang kedua, dapat datanya mau kita simpan ke state user. Set users. Di sini data. Lalu kalau ada error .catch, kita akan melakukan console. Di sini error. Nah, kita langsung aja konsol di sini. .log error. Nah, ini cara kita konsum data ke API menggunakan patch ya. Ini patch ini bawaan dari JavaScript browser, jadi kita nggak perlu ngeinstalnya. Kalau teman-teman mau mempelajari atau masih bingung cara penggunaan patch, teman-teman bisa baca di sini. Website dokumentasinya di mdn.mozilla.org ya. Developer mozilla.org. Di sini ada penjelasannya tentang patch. Silahkan teman-teman pelajari. Kalau udah, sekarang kita balik lagi ke codingan. Mungkin di bagian sini kita akan melakukan konsol dulu. Datanya ini bentuknya seperti apa. Kita akan coba cek di bagian konsolnya. Nah, kita clear, kita refresh lagi. Home. Nah, kalau kita lihat, sekarang kita sudah mendapatkan datanya. Di sini ada array, bentuknya adalah array of object. Oke, berarti kita sudah bisa mapping datanya ini di bagian JSX-nya. Di sini kita pakai div. Ada homepage, lalu di sini kita pakai unordered list. Sini kita map users .map, hasil iterasinya adalah user. Terus di sini kita akan nge-return li. Karena dia punya property name, jadi kita mau nge-render name-nya aja. User.name. Jangan lupa teman-teman kasih key di sini, key-nya adalah user.id. Oke, kalau udah sekarang kita akan lihat ke aplikasi kita. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat kita sudah berhasil menampilkan
list of data yang telah kita fetch dari API. Nah, sekarang kita akan buat sebuah button di bagian sininya. Kita akan buat button. Kita kasih nama go to detail. Ini huruf kecil aja semuanya. Lalu di sini kita akan buat sebuah handlernya on click. Nah, di sini misalnya handle go to detail. Functionnya belum ada, kita akan buat di bagian atas. Di sini, const to detail, kita buat dia sebagai raw function. Kita asumsikan nanti dia akan menerima sebuah parameter. Oke, di sini kita akan lakukan console log. Lalu di bagian sininya, karena kita mau ngirim parameter ke bagian handlernya, berarti kita akan rubah jadi raw function. Lalu kita invoke bagian go to detailnya, kita masukkan user.id, di mana nanti user ID-nya ini kita akan tampilkan di bagian URL-nya atau sebagai parameternya. Sekarang kita akan lihat ke aplikasi kita. Di sini kita clear dulu. Lalu kalau kita refresh, oke, sudah nge-refresh, kita dapat konsol yang pertama, kita clear. Kalau kita klik go to detail, di sini sudah berhasil ngerender ID 1. Kalau kita klik lagi ID 2, ID 3, dan seterusnya. Artinya function kita sudah berjalan sesuai dengan kita harapkan. Sekarang untuk proses batch-nya sudah selesai, handlernya juga udah kita siapkan. Kita akan langsung masuk ke bagian gimana cara kita menggunakan use navigate ini. Di sini kita import dulu use navigate dari React Router DOM. Harusnya kita copy semuanya. Kita import use navigate dari React Router DOM. Oke, karena dia hooks, kita perlu letakkan dia di bagian top level komponennya. Oke, di sini use navigate kita ganti pakai const karena dia nggak akan berubah. Nah, di sini kita bisa menggunakan navigate untuk berpindah halamannya. Navigate kita invoke, lalu kita mau arahkan dia ke pet apa. Misalnya kita mau dia ke pet detail. Berarti kita slash di sini kita masukkan ID-nya. ID. Jadi ini pakai backtick, pakai slash. Di sini kita masukkan ID-nya. Karena ini ID-nya ini yang nanti kita mau render di bagian URL-nya. Kenapa kita slash ID? Karena ini sesuai dengan konfigurasi yang kita buat, di mana kita mau kita arahkan ke halaman detail, di mana detail itu petnya adalah slash ID atau slash param. Sehingga di bagian home-nya ini kita cukup menuliskan seperti ini. Navigate slash ID. Sekarang kita akan coba. Kalau kita klik go to detail, kita masuk ke halaman detail page. Di sini kalau kita lihat URL-nya ada 1. Sekarang kita balik lagi ke home. Kita klik lagi yang kedua. Kita berhasil masuk ke page, ke detail page. Lalu di sini parameternya berubah jadi 2. Kalau kita balik lagi 3, kita juga ngelihat di sini parameternya 3. Artinya ini sudah dinamis. Nah, sesimpel ini cara kita melakukan navigasi di React Router DOM. Saya akan recap dulu. Jadi yang pertama, untuk navigasi teman-teman bisa menggunakan komponen link dari React Router DOM-nya. Di sini cara penggunaannya seperti menggunakan komponen biasa. Lalu untuk mendefinisikan pet apa yang kita tuju, teman-teman bisa menggunakan props2 ini. Ini cara yang pertama. Terus cara yang kedua, kalau teman-teman mau berpindah halamannya secara programmatically atau di dalam sebuah logic atau di dalam sebuah function, bukan di JSX-nya, teman-teman bisa menggunakan hook yang namanya use navigate dari React Router DOM. Cara penggunaannya teman-teman tinggal invoke aja use navigate. Pertama import, yang kedua invoke, lalu dia akan mengembalikan sebuah function.
Functionnya itu bisa kita gunakan untuk berpindah halaman. Di sini teman-teman tinggal passing parameternya pet apa yang teman-teman tuju. Nah, sesimpel itu cara kita berpindah halaman di React Router DOM. Setelah kita belajar bagaimana berpindah halaman dari satu halaman ke halaman lainnya di React Router DOM, sekarang kita akan masuk ke topik kita yang keempat, yaitu reading URL params. Di mana nanti kita akan belajar gimana sih cara kita mendapatkan atau mengambil value yang ada di dalam URL-nya itu atau sebagai parameter di React Router DOM. Di sini kita langsung masuk ke bagian dokumentasinya. Teman-teman masuk ke bagian reading URL parameters. Untuk membaca parameter di React Router DOM, teman-teman bisa menggunakan hook yang namanya useParams. Lalu cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaannya yang pertama teman-teman buat pet di sini, terus tambahkan parameter atau sesuatu yang dinamis dengan .2 ID ini untuk penamaannya terserah teman-teman. Which is ini udah kita lakukan di bagian awal tadi, di bagian setupnya kita sudah melakukan atau membuat root yang dinamis dengan menambahkan parameters. Di sini parametersnya ID. Oke, setelah itu use params tadi teman-teman invoke, lalu nanti dia akan mengembalikan sebuah objek di mana objeknya itu adalah berisi parameter apa aja yang ada di pages tersebut. Nah, kalau sudah begitu teman-teman bisa gunakan si parameter itu buat page ke API misalnya untuk mengambil data detailnya. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Di mana di sini kita akan main-main ke halaman detail karena pages detail yang dirender di bagian pet yang punya parameter. Di sini kita akan langsung import aja. Import use params from React Router DOM. Oke, cara pakainya seperti apa? Cara pakainya const misalkan params. Oke, kita invoke aja, dia akan mengembalikan sebuah objek yang bentuknya atau yang isinya parameter apa aja yang ada di bagian page detail ini. Sekarang kita akan coba lihat di aplikasinya. Ini untuk konsol yang pertama, kita akan coba hapus dulu ya di bagian home.js-nya. Karena kita udah nggak butuh lagi. Biar clear, sekarang kita coba refresh aplikasinya. Nah, kalau kita masuk ke bagian go to detail, nah, di sini kita lihat bahwa kita sedang melihat konsol dan di sini ada parameter. Parameter bentuknya objek di mana objek itu punya property ID dan ID-nya 1. Sesuai dengan yang ada di sini. Lalu kalau kita balik lagi ke bagian home, kita klik bagian yang kedua. Nah, kita lihat di sini kita dapat objek ID-nya 2. Objek dengan propertinya ID di sini value-nya adalah 2 sesuai dengan yang ada di sini. Begitu seterusnya untuk yang ketiga. Nah, artinya sekarang kita sudah bisa mengambil parameter di React Router DOM-nya menggunakan useParam ini. Karena kita sudah tahu bentuk datanya adalah objek dan dia punya property ID, maka dari itu kita bisa distract di sini. Lalu kita mau ambil ID-nya. Oke, sekarang di sini kita bungkus pakai div. Lalu di sini ada H1, lalu kita akan buat H2. Di sini params ID .2, kita akan ngerender ID-nya di sini. Nah, kalau kita lihat param ID-nya adalah 3. Oke, sekarang kita lihat balik lagi ke 1. Di sini 1. Kalau kedua di sini 2. Oke, sekarang kita akan coba manfaatkan ID ini untuk nge-fetch ke API untuk mengambil data detail sesuai dengan identifiernya yaitu ID. Nah, di bagian JSON placeholder tadi, API yang kita gunakan di sini sebenarnya kita bisa langsung memasukkan
parameter ID-nya di sini, nanti kita akan langsung otomatis dapat data detailnya. Ini kalau kita masukin 1, kita dapat ini 1, kalau 2 kita dapat di sini yang ID-nya 2. Oke, berarti endpoint-nya sudah ada, sudah bisa kita mainkan. Di sini kita akan buat import from React. Di sini kita akan nge-import 2 hook, use state, lalu yang kedua use effect. Lalu di sini kita akan buat state-nya user, set user sama dengan use state. Di sini kita kasih 0 dulu initial value-nya. Lalu di sini kita pakai use effect. Use effect dia nerima 2 parameter, function dan juga array. Nah, di sini kita bisa melakukan fetch API. Kita akan copy paste dari code sebelumnya di bagian home. Kita copy yang ini aja. Kita masuk ke bagian detail. Set usernya kita ganti jadi set user sesuai dengan nama state-nya. Lalu di sini data usernya belum kita pakai, dan di bagian endpoint-nya kita akan ganti pakai template return. Oke, biar kita bisa memasukkan sebuah variabel slash, berarti di sini kita masukkan ID-nya. ID. Oke, lalu kalau sudah kita akan coba render objeknya di bagian sini pakai pre. Kita akan nge-render semuanya, keseluruhan objeknya. Di sini pakai JSON.stringify, kita masukin parameter pertamanya adalah data yang mau kita render, parameter kedua atau separatornya adalah 0, sama identitasnya kita 2 kasih. Sekarang di sini jangan lupa, karena di dalam use effect-nya ada sebuah variabel atau state dan ini dinamis, maka kita masukkan di sini. Kita watch. Kalau misalkan data variabelnya itu berubah, kita mau menjalankan ulang use effect ini. Sekarang kita akan langsung masuk ke bagian aplikasi kita, mengecek. Ini kita coba refresh dulu. Oke, homepage, kita klik yang pertama ada namanya Liane Graham. Kita klik. Nah, sekarang kita sudah dapat datanya. Ini kita close bagian inspect-nya, Liane Graham dengan param ID-nya 1. Oke, kita yang kedua, Ervin Howell, kita klik lagi, di mana di sini kita sudah berhasil mengambil data sesuai dengan parameter ID-nya 2, which is namanya adalah Ervin Howell. Begitu seterusnya. Nah, sesimpel ini cara kita membaca sebuah parameter di React Router DOM yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan aplikasi kita. Misalnya di sini saya menggunakan parameter daripada URL-nya untuk kebutuhan nge-fetch KPI untuk mengambil data detailnya. Nah, untuk saya recap dulu, untuk mengambil parameter di URL-nya teman-teman bisa menggunakan use param. Di sini kita import dari React Router DOM. Cara penggunanya teman-teman invoke aja, dia adalah sebuah hook. Nanti dia akan mengembalikan sebuah objek di mana propertinya ini sesuai dengan yang teman-teman definisikan di sini. Kalau misalnya nanti di sini nama parameternya adalah user ID, maka di sini secara otomatis dia akan propertinya akan menjadi user ID. Nah, sesimpel itu cara kita membaca parameter di React Router DOM. Setelah kita belajar bagaimana membaca parameter atau membaca URL param di React Router DOM, sekarang kita akan masuk ke topik kita yang kelima, di mana di sini kita akan mempelajari tentang nested route. Nah, sesuai dengan aplikasi yang mau kita buat di bagian diagramnya, nanti kita akan coba implementasikan nested route-nya ini dengan skenario di mana di bagian page detailnya ini dia akan memiliki 2
buah subpage. Yang pertama adalah post, sama yang kedua adalah produk, di mana nanti path-nya ini akan jadi seperti ini, ID lalu slash post, lalu di sini ada slash params ID slash products. Nah, skenario-nya seperti itu. Kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Di sini cara membuat sebuah nested route seperti apa? Sebenarnya di bagian dokumentasinya sudah dijelaskan. Di sini teman-teman tinggal ikutin. Sekarang kita akan coba siapkan dulu komponen apa aja yang mau kita buat. Di sini untuk bagian nested route-nya kita akan buat sebuah komponen baru, folder baru namanya components. Lalu di sini sesuai dengan kebutuhan kita mau membuat sebuah post.js. Di sini kita akan buat komponen baru menggunakan functional komponen post sama dengan pakai arrow function. Kita akan return sebuah tag h2 namanya adalah post komponen. Lalu di sini jangan lupa kita export default post. Oke. Kita akan copy ini, lalu kita akan buat sebuah komponen baru namanya product komponen. Product.js, lalu kita masukkan di sini. Untuk name-nya kita ganti jadi product. Oke, untuk dua komponennya udah kita siapkan karena sesuai dengan skenario kita. Jadi kalau misalkan /id/post, dia akan merender komponen post. Kalau /id/product, dia akan merender komponen product di bagian halaman detailnya ini. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian dokumentasinya. Caranya seperti apa? Caranya adalah yang pertama, kita perlu ngerubah konfigurasi route yang kita punya. Yang tadinya kita menggunakan single closing tag, sekarang karena nanti route detailnya itu punya anak, kita akan masukkan anak-anaknya itu ke dalam atau sebagai children dari route yang detail tadi. Di sini teman-teman bisa lihat, lalu teman-teman definisikan anaknya apa aja atau subpage-nya itu apa aja. Langsung aja kita akan coba akan coba masuk ke bagian demonya. Di sini berarti kita butuh nge-import komponen yang baru kita buat tadi. Import post from komponen /komponen/post. Oke, kita duplikasi, kita ganti di sini jadi produk. Komponennya sudah kita buat, lalu di bagian route-nya ini kita akan ganti. Jadi nggak kita langsung tutup. Nah, di sini kita definisiin ulang route detail ini memiliki children apa aja. Di sini kita pakai route, kita langsung tutup. Path-nya teman-teman tulis sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini path-nya adalah post. Lalu di sini misalkan path-nya adalah produk. Nah, bedanya ketika teman-teman mendefinisikan path antara dia children dengan parent. Kalau parent ini ada slash-nya, kalau children di sini teman-teman nggak perlu pakai slash. Nanti dia dengan otomatis akan mengincludekan path parent-nya gitu. Terus di sini elemen apa yang mau kita render? Elemen misalkan post. Lalu di sini kita copy elemen yang kedua yang mau kita render di bagian path produknya itu adalah komponen produk. Oke, nantinya path kita akan menjadi seperti ini.
Misalkan berarti di sini gimana? Sini path-nya akan jadi seperti ini, /id misalkan titik 2 id /products. Di sini jadinya berarti /1 misalkan /product. Nah, nanti root kita akan jadi seperti ini. Gitu. Saya akan pindahkan ke atas. Oke, selanjutnya kita sudah melakukan konfigurasi di bagian route-nya ini. Mungkin ini saya hapus saja biar nggak terlalu rame. Lalu yang kedua kita akan coba lihat selanjutnya seperti apa. Oke, path-nya atau route-nya sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan menggunakan komponen outlet ini dari React Router DOM untuk ngerender children apa aja yang ada di komponen tersebut. Di sini misalkan di komponen invoice dia memiliki 2 children, ada invoice sama send. Lalu untuk ngerender 2 anaknya ini atau 2 children-nya ini kita menggunakan komponen outlet. Sehingga kalau nanti route-nya itu path-nya itu match dengan URL-nya, maka dia akan ngerender komponen sesuai dengan elemen yang direndernya di sini. Gitu. Di bagian outletnya ini. Nah, kita akan langsung coba demokan. Kita sudah mengkonfigurasi bagian route-nya ini. Kita akan masuk ke bagian detail karena detail ini yang punya anak. Di sini kita bisa menggunakan komponen outlet. Lalu misalnya kita akan taruh di bagian bawah sini. Kita kasih garis baru misalkan pakai HR. Lalu kita kasih di sini outlet. Oke. Untuk merender children apa aja yang dimiliki oleh si si komponen detail ini. Jadi si outlet ini digunakan untuk merender children-nya. Sekarang kita akan coba masuk ke bagian halaman detailnya. Nah, di sini kita sudah lihat page detail, di sini ada garis tapi children-nya belum kelihatan. Kenapa? Karena di sini path-nya belum match dengan yang kita definisikan. Di sini baru /1 doang. Kalau kita lihat di bagian app-nya di sini harus ada /product. Jadi kita bisa tambahkan /products, maka dia akan ngerender komponen produk. Kalau misalkan kita ganti /post, nah kita akan lihat di sini tulisan post komponen. Nah, siapa yang bertugas ngerender komponen ini? Yang bertugas ngerender komponen ini adalah si bagian outlet tadi. Nah, ini yang bertugas ngerender komponennya. Kalau misalkan si outlet-nya kita komen, walaupun di sini path-nya match dengan yang kita definisikan di bagian app-nya, di bagian sini /id/post, kita tetap tidak bisa melihat tulisan atau ngerender komponennya di sini. Karena yang bertugas untuk ngerender komponennya adalah si outlet tadi. Gitu. Kita tidak lihat. Kalau kita aktifin lagi di bagian path-nya, nah sekarang kita lihat tulisan di sini post komponen. Oke, sekarang kita coba recap dulu untuk membuat sebuah nested route. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah di sini kita konfigurasi di bagian app-nya ini seperti ini. Jadi kita masukkan root baru, jadi nested root di bagian root parent-nya itu seperti kita ngedefinisiin root baru. Jadi parent-nya ini punya anak, root lagi. Path-nya ini teman-teman tulis sesuai dengan kebutuhan, tapi catatannya adalah teman-teman jangan menggunakan slash. Karena dia adalah sebagai children. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman pakai slash, dia akan dianggap atau di-treat sebagai parent-nya. Lalu elemen apa yang mau teman-teman render. Nah, sesimpel ini untuk ngedefinisiin nested route. Lalu di bagian elemen yang memang dia punya children untuk ngerender komponennya, teman-teman bisa menggunakan komponen outlet
dari si React Router DOM-nya. Sehingga nanti kalau misalkan path-nya itu udah match dengan root yang kita definisikan, maka secara otomatis komponennya itu akan di-render sesuai dengan yang kita konfigurasikan. Nah, sesimpel itu untuk membuat sebuah nested root. Sekarang kita akan coba buat sebuah navigasi di bagian bawahnya untuk berpindah dari satu nested root ke nested root lainnya. Di sini di bagian detailnya, kita akan buat sebuah nav baru. Di sini kita akan pakai link dari React Router DOM-nya, terus di sini misalkan ada post. Ingat to-nya teman-teman arahkan ke post. Ingat karena kita mau mengarahkan dia ke children komponen, di sini teman-teman juga jangan menggunakan slash gitu. Nanti kalau kita nggak menggunakan slash, dia dianggap sebagai relative navigation. Nanti pair-nya akan dibawa, nanti akan ditambahkan dengan path yang baru ini. Yang kedua berarti di sini ada yang namanya products. Ini product. Gitu. Jadi ingat karena dia yang kita tuju adalah sebuah nested root, di sini kita nggak perlu menambahkan slash karena kalau kita menambahkan slash nanti URL-nya akan di-replace. Tapi kalau seperti ini nanti akan ditambahkan ke current URL atau URL yang sekarang. Sekarang kita coba dulu. Sini sudah ada post sama produk. Nah, kalau kita lihat kita di sini ganti-ganti antara kalau ke post yang kita lihat di sini post komponen dan di sini kita lihat URL-nya adalah /1/post. Lalu kalau kita ke produk di sini kita lihat /1/produk dan komponen yang dilihat adalah komponen products. Kalau misalkan kita tambahkan slash seperti ini, kita refresh, nanti dia akan di-treat sebagai sebuah parent komponen. Jadi URL-nya akan di-replace. Makanya kalau yang kita tuju adalah children komponen, kita nggak perlu nambahkan slash seperti tadi. Jadi cukup seperti ini aja. Sekarang kalau kita balik lagi ke home, misalkan salah satu kita klik, misalkan ini yang terakhir. Sini kita belum ngelihat children komponennya, kita klik post, kita ngelihat tulisan post komponen. Kalau kita klik produk, kita lihat tulisan produk komponen. Nah, sesimpel itu untuk membuat sebuah nested route di React Router DOM versi ke-6. Setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat nested route di React Router DOM versi ke-6, sekarang kita akan masuk ke topik kita yang terakhir, yaitu kita akan membuat sebuah private route di React Router DOM versi ke-6 ini. Sesuai dengan yang ada di diagramnya, di mana kita akan memproteksi pages detail ini sehingga yang bisa masuk ke pages detail ini adalah user-user yang sudah terautentikasi misalnya. Kalau misalnya sudah login, kita bolehkan untuk mengakses halaman detail ini, tapi kalau misalnya dia belum login, kita akan langsung redirect si klien atau si user tadi ke halaman login untuk usernya login. Nah, nanti skenario-nya seperti itu kita akan coba buat di React Router DOM versi ke-6. Oke, jadi page detail ini kita akan proteksi. Gimana caranya? Nah, untuk bagian autentikasi, teman-teman bisa masuk ke bagian example ini. Di sini ada basic, lalu ada authentication. Teman-teman pilih atau klik authentication-nya ini. Lalu di sini di bagian open stack blitz, kita open. Nah, sebenarnya si React Router DOM-nya ini sudah membuatkan sebuah example code terkait gimana cara membuat sebuah private route di React Router ini. Tapi
Ini panjang banget kodenya, kita akan coba ambil yang kita perlu aja. Di mana di sini yang kita butuhkan adalah di bagian ini, require out. Karena ini pakai apa namanya, pakai TypeScript, kita akan coba convert kode yang ini ke bagian atau ke bahasa pemrograman JavaScript. Di sini kita akan langsung buat sebuah folder baru. Folder baru di sini namanya adalah routes. Oke, kita akan buat sebuah komponen baru, namanya adalah protected route. .js. Oke, di sini kita akan buat sebuah komponen baru, which is komponen React biasa, const protected route. Kita akan buat sebuah arrow function, di mana di sini kita akan membuat logic untuk apa namanya, mengecek apakah usernya sudah terautentikasi atau belum. Nah, sebelum itu di sini kita akan menerima props. Lalu di sini kita akan buat sebuah fake authentication. Fake out, value-nya adalah boolean, bernilai true atau false. Gitu. Nanti pada prakteknya bagian fake authentication ini, fake out ini teman-teman bisa implementasikan misalkan ngecek tokennya di local storage, ada tokennya atau enggak. Karena ini adalah kebutuhan untuk demo, jadi kita akan buat simple aja, jadi nilainya adalah boolean true atau false. Nah, setelah kita buat fake out-nya, sekarang kita akan buat kondisi di sini. If fake, oke. Kalau misalkan fake out-nya ini bernilai false, apa yang kita lakukan? Di sini kita akan nge-refer ke bagian dokumentasinya. Contohnya, kita akan menavigate ke halaman login misalnya. Oke. Terus di sini pertama kita perlu import navigate dulu, komponen navigate, import from React Router DOM, lalu di sini ada kita gunakan komponen navigate. Di sini kita akan nge-return kalau misalkan fake out-nya bernilai false atau negasi dari kita kasih negasi, maka kita akan mengarahkan ke halaman login/login. Nah, teman-teman bisa kasih di sini option kalau mau ngirim data pakai state, kalau misalkan mau nge-replace biar dia tidak bisa back ke halaman sebelumnya, teman-teman bisa kasih option replace ini. Kita pakai yang minimalis saja, jadi cukup seperti ini. Kalau misalnya selain itu kita akan nge-return props.children. Oke. Kenapa yang kita return prop.children? Karena kita pengen si protected route ini dia dinamis. Jadi tergantung komponen apa yang dipassing ke dalam protected route-nya ini. Karena nanti kalau komponen yang kita passing sebagai children, maka dia akan ada di bagian props.children-nya ini. Nah, untuk itu logiknya cukup seperti ini. Di sini jangan lupa kita export default protected route. Nah, sesimpel ini untuk membuat sebuah protected route di React Router DOM versi ke-6. Sekarang gimana cara kita menggunakan route yang sudah ada logic atau sudah ada pengecekan. Kita akan langsung masuk ke bagian app-nya. Di bagian app-nya, tentu yang pertama kita harus import dulu. Import protected route dari routes atau /protected route. Nah, selanjutnya di bagian
apa yang mau kita proteksi. Misalkan kita mau proteksi di bagian root yang detail ini. Maka kita akan bungkus bagian elemennya ini, si detail, ke dalam protected root. Kita jadikan dia sebagai children. Nah, ini yang disebut dengan children. Nanti dia akan diterima di bagian komponen protected root-nya ini sebagai props.children. Makanya di sini kita returnnya adalah prop.children. Sesuai dengan apa yang ada di dalam children protected root-nya ini. Nah, sekarang kita cek, coba di sini kalau kita lihat pack out-nya bernilai true, harusnya kita bisa masuk ke halaman detailnya. Kita akan langsung masuk ke bagian app, ke halaman home, kita refresh dulu. Kalau kita masuk ke bagian detail, kita berhasil masuk. Karena tadi pack out-nya bernilai true. Oke, sekarang kita akan coba rubah pack out-nya jadi false. Ekspektasi kita adalah kita di redirect ke halaman login menggunakan komponen navigate ini. Sekarang kalau kita refresh, ini halaman home-nya. Kalau kita masuk ke bagian go to detail, kita klik. Nah, kita nggak bisa masuk ke halaman detail. Tapi kita diarahkan ke halaman login karena kita belum login. Tadi pack out-nya bernilai, di sini pack out-nya bernilai false. Kita coba lagi, di sini kita klik go to detail. Nah, kita masuknya bukan ke halaman detail, tapi malah ke halaman login. Artinya, autentikasi kita sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Sekarang kita ganti lagi jadi true. Harusnya kita bisa masuk ke halaman detail, karena asumsinya kita sudah login. Nah, kita masuk ke halaman detailnya. Nah, sesimpel ini cara kita membuat sebuah protected root di React Router DOM versi ke-6. Saya akan coba recap yang pertama, yaitu kita buat sebuah komponen baru. Di sini namanya terserah teman-teman. Namanya di sini protected root yang saya buat. Dia nerima props. Nanti di sini teman-teman pada prakteknya mungkin autentikasinya teman-teman ngakses token ke local storage atau apapun itu. Di sini saya karena buat demo saya pakai boolean aja true atau false. Di sini bikin variabel baru. Lalu variabel itu kita cek apakah pack out-nya ini atau autentikasinya ini bernilai true atau enggak. Kalau misalkan dia bernilai false, maka kita akan nge-return navigate ke halaman login. Artinya kita akan di-redirect ke halaman login. Terus kalau misalnya autentikasinya bernilai selain false, kita akan nge-return children-nya. Props.children-nya tergantung daripada children si protected root-nya ini. Kalau kita sudah buat protected root-nya, kita sudah bisa gunakan di bagian app-nya ini, di mana kita tinggal bungkus routing apa aja yang mau kita proteksi. Misalnya di sini kita mau proteksi si detail, sehingga nanti kalau misalnya kita mau mengakses detail ini, kita harus melewati komponen protected root-nya dulu, di mana di sini ada logic, detailnya sebagai children di sini. Nanti kalau misalkan teman-teman mau memproteksi root-root yang lain, teman-teman sesederhana ngebungkus komponennya sebagai children di dalam protected root-nya ini. Seperti itu. Nah, seperti ini kalau teman-teman mau proteksi dan sebagainya dan sebagainya. Ini sudah cukup dinamis logic daripada protected root-nya. Kalau misalkan ada perubahan di bagian logic pengecekan autentikasinya, teman-teman cukup merubah di satu tempat. Oke, di sini kita hapus lagi. Di sini kita sudah berhasil menerapkan autentikasi untuk halaman detail, di mana kalau misalnya tadi pack out-nya bernilai false, kita tidak bisa masuk ke halaman detail. Kita diarahkan ke halaman login. Kalau teman-teman mau lihat contoh detailnya di bagian dokumentasi, di sini dia sudah menyiapkan sebuah code sandbox atau sandbox di Stack Bridge. Teman-teman tinggal buka aja, di sini ada contoh detailnya. Tapi yang kita buat di sini versi sederhananya atau saya peringkas gitu. Jadi caranya seperti ini saja.
Nah, sesimpel itu cara kita membuat sebuah proteksi routing di dalam React Router DOM versi ke-6. Kalau kita lihat di sini kita sudah masuk ke materi atau topik kita yang terakhir. Sebagai tambahan, ini juga yang sering kita gunakan ketika kita membuat sebuah aplikasi. Kita balik ke bagian overview, ini bonus. Di sini teman-teman kalau mau membuat sebuah halaman for over atau not found roads, teman-teman bisa menggunakan tanda asterisk seperti ini. Gitu. Nanti komponen apa yang mau kita render. Kalau misalnya ada route yang enggak match dengan route-route yang atas, maka secara otomatis dia akan ngerender atau ngerender komponen yang ini. Ini juga penting biasanya kita gunakan atau kita membuat sebuah halaman for over. Kalau misalnya nanti usernya ngasal ngeklik random aja di sini, maka kita sudah handle komponen apa yang sudah kita siapkan untuk bagian not found page-nya. Oke, nah itu dia untuk materi yang kita bahas di bagian React Router DOM versi ke-6. Tentu masih banyak lagi hal-hal yang kalau teman-teman mau explore di bagian React Router DOM versi ke-6 ini. Yang saya yang kita bahas di sini adalah bagian basicnya aja. Kalau teman-teman masih penasaran terkait fitur-fitur React Router DOM versi ke-6, teman-teman bisa langsung pelajari dari dokumentasinya. Karena belajar yang baik itu adalah belajar langsung dari dokumentasinya. Itu dia untuk playlist kali ini. Semoga ada manfaatnya yang bisa teman-teman ambil. Sampai jumpa di playlist berikutnya.